Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, selamat datang di Santosa Channel 29, channel seputar dunia pendidikan. Pendidikan Guru Penggerak CGB Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Santosa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo berada di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi muridnya. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada muridnya. Ing Madya mangun karso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memberikan semangat atau prakarsa untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong muridnya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga, penerapan budi pekerti. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah raga atau tenaga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berubah secara seimbang antara olah cipta, menghaluskan pikiran, olah rasa, mempertajam perasaan, dan olah karsa, memperkuat kemauan, serta olah raga, menyehatkan jasmani, raga tubuh kita. Jika pendidikan berjalan holistik dan seimbang, maka akan menyempurnakan budi pekerti, membawa anak pada kebijaksanaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan refleksi terhadap penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, dalam pembelajaran di kelas, saya sebagai guru masih mendominasi. Guru sebagai subjek dalam pembelajaran. Kedua, pembelajaran dianggap hanya transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Dan yang ketiga, fokus pembelajaran hanya pada materi dan ketercapaian KKM. Serta yang keempat, tidak memahami karakteristik murid. 2.
yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya mempunyai pemahaman baru tentang murid dan bagaimana saya sebagai guru harus bisa menuntun potensi yang dimiliki untuk meraih cita-cita demi keselamatan dan kebahagiaan, yaitu A. Pembelajaran berpusat pada murid. Di sini guru bukan aktor utama dalam pembelajaran yang mendominasi 100% di kelas, tetapi guru hanya sebagai fasilitator dan menuntun murid agar belajar aktif, kreatif, dan berkolaborasi dengan teman lainnya untuk mendapatkan hal, pengalaman, ataupun pengetahuan yang baru. B. Ilmu apapun masih dapat dipelajari lewat pendidikan, tetapi attitude tidak dapat dipelajari, namun dapat kita asah dan kita biasakan. Bahwa keberhasilan kita mendidik anak tidak semata-mata hanya mereka mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran, tetapi ada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi, serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan kecerdasan emosionalnya. C. Memahami bahwa setiap murid itu bukan seperti kertas kosong yang dengan sesuka hati guru mencoret-coret kertas tersebut sesuai keinginannya. Akan tetapi murid itu sudah membawa goresan-goresan yang masih tersamar di dalamnya. Tugas guru adalah menekan goresan yang buruk yang ada pada murid supaya tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya, seperti menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Refleksi yang ketiga yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah A. Memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan saat pembelajaran kita meminta murid untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk infografis, presentasi, puisi, poster, dan lain-lain sesuai yang disukai. B. Mengembangkan pendidikan karakter murid melalui kebiasaan positif di sekolah dengan P5. Mengarahkan dan membiasakan murid untuk saling menyapa dan mendudukkan badan ketika lewat depan orang yang lebih tua. C. Merancang pembelajaran yang menarik, inovatif bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi ajar pun dapat kita sampaikan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan karakteristik murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya, program pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.